Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menganugerahkan limpahan rahmatnya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid yang penuh berkah ini, yakni untuk melaksanakan perintahnya ibadah sholat Jumat ini. Sekalipun tentunya kesibukan masih banyak di tengah-tengah kita, orang-orang di sekitar kita masih banyak perlu dengan kita untuk menyelesaikan muamalahnya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tentunya sangat urgent. Tetapi yang lebih urgent lagi adalah bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan segenap kesibukan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian, juga kepada pekerjaan yang belum terselesaikan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga segenap pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Termasuk kita di dalamnya, orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa kita juga merasa bahagia, sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tuba liman ro'ani wa amana bi. Berbahagialah bagi orang-orang yang tidak pernah, berbahagialah bagi orang yang pernah melihat aku dan dia beriman kepadaku. Wa tuba liman lam yaroni wa yu'minu bi. Dan berbahagialah bagi orang yang tidak pernah melihat aku tetapi dia juga beriman kepadaku. Tentunya keberadaan kita ini adalah orang yang termasuk jauh dari kehidupan Rasulullah. Tidak sama-sama dalam satu waktu atau satu kurun, tetapi kita beriman, mengakui kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Selaku khatib, saya mengajak khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya, takwa yang haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dan ketakwaan itu memberikan jaminan kepada kita bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian dan janganlah kita semua meninggalkan dunia fana ini kecuali sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu kesempatan Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Toha. Allah bertanya kepada Musa alaihi salam, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan, cuma satu pertanyaan.
tetapi dijawab oleh Nabiullah Musa alaihissalam dengan 3 kali jawaban. Allah cuma bertanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Wa matilka biyaminika ya Musa. Lalu Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jawaban yang pertama, pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihissalam menjawab ketika ditanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Ini tongkatku. Dengan tongkat ini saya bisa bersandar kepadanya. Itu jawaban yang pertama. Dan memang Nabiullah Musa alaihissalam dengan tongkat yang ia bawa ketika meninggalkan negeri Madian akan kembali ke Mesir. Dengan tongkat itu banyak membantu Nabiullah Musa alaihissalam. Di antaranya tadi sesuai apa yang diungkapkan oleh Nabiullah Musa sendiri. Atawakkau 'alaiha. Saya bisa bersandar dengannya. Ketika datang kantuk, lelah, Nabi Musa alaihissalam berada di gurun Sinai, di padang pasir, di situ tidak ada pepohonan. Tongkatnya itu ditancapkan di padang pasir, dia bersandar sambil duduk, dia menikmati tidurnya, menikmati istirahatnya. Makanya sangat wajar kalau Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Jawaban yang kedua, wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan dengan tongkat ini ya Allah, aku bisa mengambil ranting-ranting dedaunan yang ada di pohon itu untuk menyelesaikan permasalahan dengan ternak saya. Artinya dengan tongkat ini ya Allah sangat berguna bagi peliharaan saya, ternak saya. Ketika saya mengabdikan diri melaksanakan pekerjaannya di Nabiullah Syu'aib alaihissalam, maka dengan tongkat ini saya bisa menyelesaikan permasalahan ternak, sehingga ternak-ternak itu diberikan makanan lantaran tongkat ini. Itu berjawaban yang kedua. Selanjutnya, waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan dengan tongkat ini pula saya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Itulah jawaban Nabiullah Musa alaihissalam ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa tentang tongkat yang dipegangnya. Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, pertama, saya bisa bersandar dengannya, dan saya bisa menyelesaikan permasalahan ternak, mengambil dedaunan ranting pohon yang tinggi saya bisa ambil, dan dengan tongkat itu pula saya bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Sepintas jawaban Nabiullah Musa alaihissalam terkesan benar, dan memang itulah keadaannya. Tetapi sengaja Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Musa alaihissalam. Apakah Nabiullah Musa alaihissalam akan terus mempertahankan argumentasinya itu, jawabannya itu? Maka Allah pun memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalam, qala ya Musa alqiha. Lemparkan tongkatmu ya Musa. Maka seketika itu juga Nabiullah Musa AS melemparkan tongkatnya. Faidha hiya hayyatun tas'a. Maka ketika tongkat itu dilemparkan oleh Nabiullah Musa AS, seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, tas'a, dan ular itu pun mengendus-endus mengejar Nabiullah Musa AS. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dalam benak Nabiullah Musa? Apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika tongkat yang tadinya dikatakan oleh Nabiullah Musa banyak manfaatnya, bisa menyelesaikan masalah ternak, bersandar dengannya, bahkan banyak permasalahan yang lain yang bisa diselesaikan. Tetapi ketika sudah tongkat itu berubah menjadi ular, kira-kira masihkah Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan hal seperti itu? Paling tidak Nabiullah Musa alaihissalam berusaha untuk lari dari ular yang sudah menjulur-julurkan lidahnya dan siap mematuknya. Sudah tidak ada lagi perasaan di dalam dirinya bahwa tongkatnya itu akan memberikan manfaat bagi dirinya. Bahkan andaikan Musa tidak lari,
Dari tempat itu bisa jadi Nabiullah Musa alaihissalam bisa dipatok oleh ular yang cukup besar itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah tamsil yang sering terjadi pada diri kita. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam, ia mengatakan tongkat itu banyak manfaatnya. Sering juga kita mengatakan pada diri kita terkait dengan amanah titipan yang Allah berikan kepada kita. Tentang harta misalnya, kita bisa saja mengatakan, apa harta itu? Ini harta saya ya Allah. Dengan harta ini saya bisa memberikan jaminan kepada keturunan saya. 7 keturunan selesai ya Allah. Tidak akan melarat, tidak akan terkena dampak kemiskinan ya Allah. Tapi tahukah kita ketika Qarun laknatullah alaih, Qarun di zaman Nabi Musa dengan harta kekayaannya yang sangat berlimpah, dengan sombongnya dia mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja saya, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada generasi saya setelah ini. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan gempa yang teramat sangat dahsyat, bahkan gempa itu disaksikan sendiri oleh Qarun laknatullah alaih, dan harta yang begitu banyaknya itu ditelan bumi. Terjadi sebagaimana gempa di Palu yang konon kata ilmu pengetahuan disebut likuifaksi, yakni tanah yang begitu keras menjadi lembek. Habis harta Qarun ditelan oleh bumi, maka Qarun sudah tidak lagi mengatakan harta itu akan memberikan jaminan hidup kepada saya. Tidak ada lagi. Ini sering terjadi pada diri kita. Kita ketika memiliki harta, dengan sombongnya kita mengatakan, bahkan dalam hati kita terbetik bahwa dengan harta ini pokoknya saya bisa ngapa-ngapain. Tetapi ingat, sering sekali bencana yang kita lihat, mungkin di pasar Wosi, di pasar Sanggeng, ada kebakaran dan sebagainya. Orang ketika itu mengatakan itu harta saya, tetapi ketika harta itu sudah berubah menjadi lautan api, ketika harta itu sudah berubah menjadi air sungai yang begitu deras, banjir besar, masihkah kita mengatakan seperti itu? Hilang sudah. Apa yang menjadi harapan kita hilang. Oleh karena itu sangat wajar kalau Nabiullah Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Karena ini memberikan cerminan kepada diri kita untuk terus bermuhasabah. Bisa saja terjadi pada diri kita. Harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita sombong dengannya. Jabatan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita sombong dengan jabatannya itu, tidak mau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun diberikan jabatan tinggi, dia mengatakan qala ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Tetapi ketika jabatannya itu, kereta kencananya yang sudah tidak bisa berlari di Laut Merah, yang saat mengejar Nabiullah Musa alaihissalam, lalu tiba-tiba dia melihat ada jalanan yang cukup luas dan besar, dia dengan santainya dia mengejar Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi ketika air laut itu mengatut kembali, menyatu, kereta kencana, kereta yang dibangga-banggakan, jabatan yang dibangga-banggakan, saat itu dia tidak lagi berdaya. Bahkan dia mengatakan qala amantu bi rabbi Haruna wa Musa. Kalau begini saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Terlambat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena roh sudah berada di tenggorokan, sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan lagi-lagi menutup diri kita. Harta, jabatan, anak, bisa saja ini menjadi penyebab kita sombong, tidak mau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang barangkali mungkin jabatan kita cuma sedikit lah, nggak selalu banyak, nggak terlalu tinggi. Ya, Fir'aun itu menjadi raja di raja, orang hebat. Tetapi ketika dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, Qarun dengan hartanya bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, itu hartanya Qarun, jangankan hartanya, kuncinya saja, kunci gudangnya itu harus dipikul oleh orang-orang yang kuat, tetapi binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah. Ini semuanya adalah merupakan ujian bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala mengubah
tongkat sering menjadi ular. Dan Nabi Musa pun bergegas terus berusaha lari dari tempat itu. Baru dia menyadari kekeliruannya, menyadari dia pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak mampu berlari kembali. Dia tidak berdaya kembali untuk terus lari dan lari. Maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Musa, khudha wa la takhaf. Ambil Musa, ambil ular itu, sanu'iduha siratahal ula. Saya akan kembalikan sebagaimana wujudnya yang semula. Ini artinya kita memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita sudah melangkah jauh sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan jabatan, dengan anak, dengan kesuksesan, lalu kita ingat bahwa kita itu diuji oleh Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Atau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika masih ada kesempatan untuk berbenah diri,